Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim. Wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, di video ini kita akan membahas hadis 437 yang mana hadis ini membahas tentang keutamaan mengqashar salat ya. Jadi kalau misalkan seseorang tersebut mengambil rukhsah apa yang sudah Allah berikan itu keutamaannya seperti apa? Allah suka apa enggak? Wa ani bin Umar radhiyallahu an wa ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yuhibbu an tu'ta ruhasuhu kama yukrahu ay an tu'ta maksiyatuhu rawahu Ahmadu wa sahahahu Ibnu Huzaimata wa Ibnu Hibbana wa fi riwayatin kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu wa an ibni Umar radhiyallahu wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhoi atas keduanya qala telah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala sesungguhnya Allah taala yuhibbu an tu'ta menyukai eh, dikerjakannya rukhasuhu rusah-rusahnya kama yukrahu an tu'ta sebagaimana Allah membenci untuk dikerjakan maksiatuhu maksiatnya rawahu Ahmadu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa sahahahu Ibnu Huzaimah dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban wa fi riwayatin dan menurut riwayat yang lain kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu sebagaimana Allah menyukai apabila azimah-azimahnya tersebut dikerjakan. Jadi ini gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai hambanya yang mengerjakan rusah-rusahnya. Itu ya. Yang kalau misalkan dalam bahasa Arab itu ruhosuhu itu artinya rukhsah-rukhsahnya ini bentuk jamak ya. Nanti kita akan bahas di analisis lafadznya ya. Kemudian kita lihat makna keseluruhannya adalah agama Islam adalah agama yang paling banyak toleransinya. Itu di dalamnya tidak ada tekanan dan tidak ada beban yang melebihi kemampuan seorang mukallaf. Jadi kalau misalkan teman-teman memeluk agama Islam eh, apa jadi tertekan seperti itu malah malah gimana ya? Malah salah akhirnya, salah kaprah gitu ya. Konsepnya bukan seperti itu. Jadi yang namanya Islam itu paling banyak toleransinya sebenarnya ya. Toleransi beragama, toleransi dalam menjalankan agama, sesuai dengan, agamanya masing-masing, sesuai dengan mazhabnya masing-masing, itu banyak toleransinya sebenarnya. Baru ya mungkin di era-era zaman, mazhab Syafi'i, ke bawahnya murid-muridnya, nah itu terjadi benturan-benturan antara satu sama lain gitu, antar mazhab, nah di situ ya, antara mazhab Syafi'i sama,
murid-murid Imam Syafi'i sama murid-murid Imam Malik, kemudian murid-murid Imam Syafi'i sama murid-murid Imam Abu Hanifah itu pernah apa ya, saling ejek mengejek, olok pengolok waktu itu. Nah, saling salah menyalahkan ya. Ketika kita menjalankan suatu ibadah ya, menjalankan suatu ibadah, amalan-amalan yang ini agama itu kita jangan pernah mau mendengarkan kata-kata orang. Saya seperti itu. Ya, mendengarkan kata-kata orang ini ya istilahnya kata-kata orang yang memang tidak ada dasar. Ini cuman menggunakan pakar bacotologi itu ya, pakar bacotologi. Kalau misalkan teman-teman yang harus teman-teman dengar itu kalau misalkan kritikan, masukan dan lain sebagainya itu guru-guru antum sendiri ya. Itu makanya kalau aku misalkan menyalahkan daripada yang youtuber-youtuber atau apapun itu, misalkan dalam ibadahnya ya nggak nggak ini slow respon kalau aku kalau kayak gitu tuh. Intinya ya mereka itu menjalan agak apa ibadahnya masing-masing itu ya sesuai dengan apa yang mereka tahu gitu ya. Ya mungkin amalan ibadahnya mungkin kurang daripada amalan kita, banyak salahnya itu. Tapi ya bukan berarti harus kita menghakimi mereka, apalagi dengan balutan ya sekedar mengingatkan. Ya. Cuman kecuali kalau misalkan hal tersebut fatal kayak gitu kan, ya sudah aku biasanya komen, sekedar memberikan masukan, ya sudah kayak gitu nggak repot. Kecuali hal-hal yang sudah fatal yang memang itu bakalan menjadi tren dan belum ada yang memberikan masukan, belum ada yang memberikan kritik, nah itu memang layak untuk dikasih tahu. Kayak misalkan contohnya yang kemarin itu orang tua disuruh mandi lumpur seperti itu, nggak masuk di akal saya itu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini surah Al-Baqarah ayat 185 yang mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Nah, konsepnya seperti itu. Ya. Jadi kenapa sih sebenarnya kalau di dalam Al-I'tisom salah satunya kalau teman-teman baca itu dibahas tuntas tentang masalah bid'ah itu ya. Karena yaitu Allah Subhanahu wa taala pengen suatu kemudahan, bukan kesukaran. Nah, justru orang Indonesia tuh banyak sekali yang beranggapan bahwasanya semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi ibadahnya, semakin sukar ya kayak gitu kan. Misalkan contoh di dalam puasa itu ada puasa paling tinggi itu kan sebenarnya di dalam hadis itu kan puasa Daud. Tapi ada lagi apa ya amalan entah dari mana gitu puasa mutih gitu kan. Nah, puasa mutih ini sebenarnya kalau misalkan dari sisi disiplin ilmu itu bid'ah itu kalau kita mengikuti disiplin ilmu Al-Imam Syatibi. Kenapa? Itu sudah memberatkan sudah. Itu sudah memberatkan dengan dia melazimi makanan-makanan tertentu, bilangan-bilangan tertentu, kaidah kaifiah-kaifiah tertentu. Itu sudah apa ya, sudah menyalahi aturan. Kalau misalkan suatu kaifiah itu apa yang dia lazimkan itu tidak ada dasar hukumnya. Itu ya. Misalkan dia berbuka puasa hanya dengan nasi putih aja, yang lain nggak ada, gitu, nggak mau dia. Yang mana keyakinan dia untuk meningkatkan ibadah dia lagi, gitu, supaya dia tahu merasakan getirnya kehidupan, kayak gitu kan. Wah, di zaman Rasulullah dan lain sebagainya kayak gitu. Tidak mau dia terlena dengan bujukan hawa nafsu dunia. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dia ada makanan yang enak ya beliau makan seperti itu. Karena Rasulullah waktu itu adanya kurma, paling dekat dengan Rasulullah kurma ya kurma kayak gitu. Air zam-zam sama kurma supaya apa? Kita jauh lebih mudah, nggak usah yang berat-berat
seperti itu. Yang paling simpelnya itu kurma sama ini air putih, atau kalau di kita itu roti sama air putih kalau mau berbuka puasa. Jangan sampai misalkan buka puasa, melazimkan buka puasa kita itu dengan hal-hal yang justru memberatkan kita. Kayak gitu. Apapun yang kita dekat dengan kita, ya itulah yang bagus untuk kita berbuka puasa. Nggak perlu ada puasa-puasa mutih seperti itu. Karena itu sudah bertentangan dengan sunnah. Bertentangan dengan sunnah itu, mukhalafatus sunnah itu kalau misalkan alimamu Ibnu Hajar al-Haytami di situ mengatakan kurang dan lebihnya itu segala sesuatu yang eh, kemungkinan besarnya bisa dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak ada halangan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukannya, tetapi tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakannya, maka masyru untuk kita tidak melakukan hal tersebut seperti itu. Karena kalau sudah kita melakukan hal-hal di luar daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai dengan tuntunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan jalan apa yang sudah dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sudah bertentangan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini pasti jadi nanti akan memberatkan bagi pemeluk agama Islam itu sendiri, menjadi beban nantinya itu ya. Jadi ya kalau misal di luar daripada itu ya harusnya mungkin ya adanya misalkan mengubur kalau misalkan di dalam mayat itu orang yang meninggal itu mengkafani, memandikan, kemudian mensolati, sama menguburkan, kan 4 itu aja. Tapi kalau misalkan suatu tradisi itu kemudian menambahnya menjadi mentahlilkan lagi, nah itu yang bisa ini ya. Jadi ya tergantung daripada teman-teman semuanya seperti itu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala suka bila hamba-hambanya mengerjakan apa yang telah diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti ketaatan kepada Allah itu ya. Sebagaimana Allah membenci semua perbuatan durhaka terhadapnya dikerjakan karena melanggar perintahnya. Allah ridho orang-orang yang berpegang teguh kepada apa yang telah ditetapkannya demi memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya. Jadi Allah itu suka dengan apa-apa yang sudah Allah tetapkan, termasuk ya ini tadi rukhsah ini tadi, Allah sangat suka itu. Sebagaimana Allah membenci orang-orang yang mengerjakan maksiatnya, antukta maksiatuhu itu ya. Kemudian analisis lafadznya di sini. Innallaha yuhibbu, kecintaan Allah itu merupakan salah satu dari sifat-sifatnya yang konsekuensinya berupa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu sangat cinta ya kepada hambanya, yang mana kecintaan Allah itu merupakan sifat-sifatnya. Ya konsekuensinya ya berupa ridho Allah, kemudian dipermudah segala macam urusannya dan lain sebagainya. Kayak gitu. Makanya kalau misalkan orang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun masalahnya itu serasa mudah kayak gitu, nggak ada beban, nggak ada apa itu. Ya kan? Contoh lah kalau kita pikir Utsman bin Affan radhiyallahu an itu ya. Itu kalau misalkan kita pikir ya usahanya Utsman itu bebannya itu berat. Susah kalau untuk orang seperti kita terkaya di Indonesia itu bisa menyaingi kekayaannya Utsman bin Affan itu. Dan
Iya, nggak habis pikir saya itu kan, ketika dia berjualan, sibuk dengan jualan, tapi dia masih bisa menghatamkan Al-Quran, hafal di luar kepala, kayak gitu. Itu Utsman bin Affan. Itu. Dia kalau sahabat-sahabat Rasulullah itu eh, apa ya? Kayak misalkan orang kaya kayak Utsman bin Affan ini, balance dia punya amalan itu. Apa ya? Sodakohnya kuat, zakatnya nggak pernah ketinggalan kayak gitu. Kemudian sholatnya, baca Qurannya dan lain sebagainya, klop dia punya. Itu Utsman bin Affan itu. Agak susah kalau saya melihat orang-orang kaya di Indonesia itu ya, yang usahanya banyak apa segala macam. Bisa seperti ini gitu, bisa melakukan seperti ini. Agak susah saya melihat kayak gitu kan. Sedekahnya banyak tapi sholatnya keteteran, atau ya nggak baca Al-Qur'annya masih keteteran. Itu kalau kita orang sekarang kayak gitu. Ya termasuk saya pribadi. Tapi kalau sahabat Rasulullah ini luar biasa sekelas Utsman bin Affan, padahal susah untuk menjadi seorang Utsman bin Affan itu hidup berdagang seperti beliau itu. Dari misalkan pergi dari dari Madinah ke Mekah, ke Yaman, mana-mana itu. Nanti balik lagi, ngambil lagi seperti itu. Makanya orang seperti Utsman bin Affan itu, karena Allah sudah memberikan kecintaan kepadanya, apapun yang apa yang menjadi penghalang bagi dia, Allah mudahkan kayak gitu. Ya. Rukhsahu di sini adalah rukhsah, ialah hukum syariat yang mudah sebagai pengganti dari hukum syariat yang sulit. Itu ya. Tetapi dibarengi dengan adanya penyebab hukum asal, ya. Jadi mulai dari susah kemudian menjadi mudah karena adanya penyebab hukum asalnya. Contoh misalkan rusuh ini ya, haram makan babi ya kan. Kita tuh nggak boleh makan babi. Kemudian bangkai dan lain sebagainya di situ di surah Al-Maidah ya kan. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaqattiyatu wal man. Seterusnya seperti itu kan. Nanti teman-teman cek di surah Al-Maidah. Nah, tapi apabila di suatu kondisi tertentu kita berbenturan dengan apa ya, berbenturan dengan faktor yang lain, masalah yang lain, misalkan kalau kita tidak memakan babi ini nanti nyawa kita terancam kayak gitu ya, kita malah kelaparan di situ, ya mau tidak mau di situ rukhsah berlaku di situ sebatas yang kita sebatas ya untuk memenuhi tenaga aja kayak gitu kan. Karena kalau misalkan kita bepergian, berburu, beraktivitas gitu kan, kayak teman-teman yang berada di apa di pedalaman Kalimantan itu, ya apapun bisa teman-teman makan kalau misalkan ya tidak ada lagi makanan yang bisa dimakan, cuman sekedar untuk bertahan hidup, bukan untuk memuaskan hawa nafsu itu ya. Itu rukhsah ya. Yakrahu an tu'ta maksiyatuhu. Sebagaimana kebencian Allah merupakan salah satu sifat-sifatnya, yang akibatnya adalah murka terhadap orang-orang yang berbuat maksiat. Ya. Jadi Allah itu senang kalau misalkan rukhsahnya itu dikerjakan, sebagaimana di sini Allah membenci orang-orang yang mengerjakan maksiatnya. Jadi kebalikannya itu. Azaimuhu itu al-azimah, artinya hukum Allah yang disyariat pada permulaan, yaitu hukum asalnya. Jadi kalau misalkan Allah senang itu sholat
zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu kan dikerjakan sebagaimana biasa. Kemudian pada saat tertentu kita laksanakan menjadi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat seperti itu. Itu Allah senang seperti itu ya. Terutama yang dibolehkan untuk mengqashar itu apa namanya, zuhur, asar, kemudian isya, ya zuhur, asar, isya, ya itu aja. Kan maghrib sama subuh nggak boleh, ya. Tetap 3 sama 2 itu. Nah, kalau misalkan kita mengerjakannya, 2 2 2 seperti itu karena kita, apa namanya, menjalankan rukhsah daripada Allah Subhanahu wa taala, itu, eee, sama halnya dengan kita mengerjakan, eee, 4 rakaat sewaktu kita, bermukim. Itu, sama Allah sukai. Kemudian fikih hadisnya adalah mengerjakan rukhsah lebih utama daripada mengerjakan azimah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, tadi sudah kita bahas 185 yang mana Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mempersulit diri. Kayak gitu. Ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian bikin lagi ajaran-ajaran lain, amalan-amalan lain yang mana amalan tersebut tidak ada dasar hukumnya. Itu sudah ujung-ujung nanti berat sendiri, kejerat sendiri nanti akhirnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga ini pertanyaan sebagaimana biasa silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.